Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas permainan catur Speed Chess Piala Presiden, yang mana pria kelahiran Palu ini teman-teman viral gara-gara dia menjadi juara nasional yang diikuti oleh 40.872 peserta seluruh Indonesia, dan turnamen ini bersifat open saat kualifikasi, dan setelah masuk 8 besar dipanggil semuanya bermain offline di Jakarta, dan setelah itu di Nusa Dua Bali di final, yakni Leo Lucky berhadapan dengan Kosasi. Partai ini dimainkan di babak pertama saat final teman-teman. Dari 3 babak yang diperebutkan menjadi juara, dimulai dari E4 oleh Leo Lucky dan C5 dijawab oleh Kosasi, kuda F3, kuda C6, C3. Permainan yang cukup cepat dipermainkan karena ini catur kilat atau blitz teman-teman. E6 dan G3, A6, gajah G2 dan B5. Di posisi ini langsung rokade, mengamankan terlebih dahulu dari Leo Lucky teman-teman. Gajah B7, D3 dan menteri C7, gajah E3 dan gajah ke D6. D4, pion kali pion di sini dan pion kali pion. Gajah E7, kuda C3, H5, H4. Langsung ditahan laju pion yang di H5 ini teman-teman oleh putih. Kuda H6, benteng ke C1, menteri B8, A3, kuda ke G4, gajah ke F4, gajah ke D6, dan di sini langsung didorong, tidak diberikan celah untuk peraduan di sini. Gajah ke E7, kuda ke G5, G6, D5, kuda ke A5, benteng ke C2 dan menteri ke A7. D kali E6, di sini pion kali pion dan gajah kali B7 karena pertukaran ini tidak bisa dihindari teman-teman. Menteri memukul gajah dan F3, gajah C5 cek di sini, dan raja langsung ke G2, kuda ke C4. Untuk target ini adalah skak seter bahasanya, atau kuda akan menggarpu menteri. Benteng ke E1, jawaban yang sangat sederhana dari Leo Lucky teman-teman. Jikapun dipaksakan di posisi ini, tetap akan diambil oleh gajah, dan setelah itu dipukul oleh benteng, dan skak seter yang dimaksud tadi batal teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng E1, langkah pura-pura tidak tahu ini teman-teman, langsung mengancam menteri dengan benteng ke D8 dari Kosasi, menteri ke C1. Selanjutnya benteng ke D3 dengan target F3 ini teman-teman. Ternyata di sini langkah blunder yang dimainkan oleh Kosasi teman-teman. Sudah cukup bagus serangannya dari hitam, tapi setelah benteng C ini ke E2, langkah dari putih, dia blunder langsung memukul menteri pion F3 ini. Seketika dia tidak melihat kuda yang di G5, langsung dimplok. Setelah dimplok dia baru sadar ternyata dia ada kuda yang menjaga. Dia langsung rokade teman-teman. Benteng ke D1 masih cukup imbang sebenarnya, tapi dipaksa untuk menyerah sebenarnya dari hitam ini teman-teman. Benteng ke E3, masih mencoba mencari kualitas di sini. Dipukul oleh benteng, kuda kali benteng, dan di sini langsung gajah kali kuda. Kuda langsung cek sekaligus menggarpu benteng di sini. Raja ke H3. Dipukul benteng oleh kuda, menteri kali kuda. Di posisi ini sebenarnya dari Kosasi sudah boleh menyerah teman-teman, biar tidak buang-buang energi. Tapi masih dilanjutkan dengan gajah ke E7. Dia mencoba memainkan waktu karena dia menang atas waktunya lebih dari 1 menit teman-teman. Menteri ke D7. Setelah didatangi dia ke C5 lagi. Kuda ke G5 dan gajah ke E3. Setelah gajah ke E3 mengancam kuda, langsung datang kuda ke E4.
Gajah ke B6 lagi, sudah kehilangan arah sebenarnya, cuman belum mau menyerah. Sedangkan benteng yang di F8 tidak bisa bergerak. Di posisi ini langsung dicek. Raja ke G7 dan di sini langsung digarpu oleh kuda dengan memukul pion E6. Raja ke H8 karena langkah satu-satunya langsung dipukul oleh kuda. Raja ke G7. Inilah dari Liu Laki, karena dia mutar-mutar. Jelas di sini karena waktunya cukup kritis dari Liu Laki sebenarnya. Kalau di posisi ini di closing dengan kuda ke 6 cek, maka ketika dia raja pindah ke H8 langsung checkmate. Satu-satunya terbaik di sini adalah ke H6. Dan jika ke H6, menteri mukul pion F7, B4 atau kemanapun dia adalah checkmate. Bisa pakai kuda atau pakai menteri, teman-teman. Kembali ke posisi di saat G7 ini. Karena diburu oleh waktu, jawaban dari Liu Laki dia E6. Langsung dipukul. Karena ini berkejaran dengan waktu, teman-teman. Menteri kali F7 sekarang dan E5 raja. E7, raja D4. Langsung promosi, teman-teman. Raja C5 masih berharap untuk menang waktu sebenarnya dari Kosasi ini, teman-teman. Benteng ke 6 agar raja tidak bisa balik lagi, dan dijawab dengan raja ke C4. F4 cek, dia tidak sempat juga nutup karena waktunya juga kritis ternyata dari Kosasi. Raja ke B3 dan dipukul oleh Liu Laki, teman-teman, gajahnya. Raja ke A2 dan di sini dipukulkan ke pion. Di posisi ini dari Kosasi langsung menyerah. Dan ini game pertama, teman-teman, dimenangkan oleh Liu Laki. Kita lanjut ke game kedua. Di game kedua ini cukup seru, teman-teman. Langkah dari Kosasi sangat brilian. Bagaimana ceritanya? Coba kita simak. Dimulai dari E4 oleh Liu Laki masih megang buah putih, teman-teman, di babak kedua. Karena nih acak komputer. C5 tetap Sisilia, D4 dan C kali D4. Menteri kali pion di sini, kuda ke C6. Menteri ke D1 dan A6. C3, B5. G3 dan E6. Gajah ke G2, kuda F6 dan gajah ke G5. Gajah ke E7, di sini langsung dipukul oleh Liu Laki. Lebih sedikit agresif di partai kedua dari putih ini, teman-teman. Gajah kali gajah dan kuda ke E2. Gajah ke B7. Di sini langsung kuda ke D2. Menteri C7. Langsung rokade dia dari Liu Laki, teman-teman. H5. Ciri khas dari Kosasi ini mendorong pion pinggir, yakni pion H atau pion A. Tapi di posisi ini dari Liu Laki tidak berani lagi karena gajah gelapnya sudah tidak ada. Menteri ke C2. H4. Langkah yang sedikit kurang bagus dijawab oleh putih adalah G4. Jika di sini langsung ke A4, membiarkan pion itu, paling mentoknya dia di H3, dan setelah raja ini walaupun tersudut, tapi gajah ini tetap menjaga petak G2, teman-teman. Susah untuk ditembus juga. Kembali ke posisi di saat H4 ini. Langkah partai G4. Langkah yang kurang akurat sebenarnya dari putih. H3 dan di sini gajah ke F3. Dilanjutkan dengan kuda ke E5. Jelas targetnya adalah gajah yang di F3 nih, teman-teman. Kuda ke C3. Ke G3, teman-teman. Benteng ke C8 dan benteng A ke C1. Gajah ke G5. Gajah ke H1. Gajah ke F4 dan kuda ke E2. Kembali ke posisi di saat gajah ke F4 ini. Ini sudah masuk ke langkah serba salah sudah sebenarnya. Jikapun dia jawab F3, memang agak sedikit lebih baik, tapi tidak baik-baik amat. Karena akan datang dipukul oleh gajah kuda tersebut.
H kali G3, di sini langsung kuda kali G4. Dan jika dipukul oleh pion, cek langsung. Dan ini satu-satunya ditutup sekaligus checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah ini di F4 teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih. Dan ini di closing sangat indah oleh Kosasi teman-teman. Kuda ke E2 dengan maksud mengancam gajah. Langsung di closing dengan gajah cek memukul pion H2. Ini langkah paksa bukan? Karena tidak ada pilihan, harus dimakan. Setelah dimakan di closing dengan double check sekaligus mat. Luar biasa langkah dari Kosasi teman-teman. Di partai kedua ini sangat mendominasi. Baik, kita lanjut ke game ketiga. Di babak ketiga ini betul-betul menentukan siapa juara dan siapa yang harus tersingkir. Dan kali ini teman-teman, Kosasi untuk pertama kalinya dari 3 permainan dia pegang putih dan Lucky Leo pegang buah hitam. Dimulai dari C4, kuda F6 dan E3. English opening dimulai. D6, A3, A6 dan B4. Gajah ke D7, kuda C3, C6, gajah ke B2. E6, menteri ke C2 dan E5. Gajah ke D3. Jelas target untuk merusak sayap raja dari hitam. H6 dan kuda ke E4. Diterima tantangan itu. Gajah kali E4, gajah ke E7. Kuda ke F3, gajah ke E6. H4, kuda D7 dan B5. D5, karena tujuan dari putih mau merusak struktur formasi pion yang di sayap menteri, malah ditantang balik oleh hitam teman-teman. Pion C kali D dan C kali D. Gajah F5 lagi-lagi mengajak pertukaran di sini, diterima oleh Lucky Leo. Menteri mukul gajah di sini dan E4. Langkah bagus dimainkan oleh putih menaikkan kuda. Kuda diterima dan di sini dipukul oleh gajah. F6. Ini langkah blunder awal sebenarnya. Ini lebih baik daripada hitam sebenarnya rokade teman-teman, tapi dia memilih untuk F6. Langsung masuk menteri G6 cek. Raja ke F8 karena tidak mungkin meninggalkan pion teman-teman. Dan di sini gajah ke D4. A kali B5 dan langsung rokade putih. Karena merasa sangat aman. Benteng kali A3 di sini. Menantang pertukaran diterima. Gajah kali A3 dan benteng ke A1. Setelah diancam gajah ini oleh benteng, menteri ke 7. Dia tidak mau menutup dengan pion karena takut nanti akan datang cek di C5. Gajah terang putih ini teman-teman. Menteri F5. G5. Langkah blunder dimulai. Perhatikan teman-teman. Langkah ini sangat fatal sebenarnya untuk hitam. Dan ini kesempatan mutlak untuk putih memenangkan pertandingan. Namun, Kosasi walaupun unggul waktu dan unggul segala-galanya, dia malah menjalankan yang lain. Jika di posisi ini, gajah kali F6, mutlak kemenangan untuk putih. Kemanapun langkahnya, terbaik di sini ke D6, maka di sini bisa dibuka sedikit menjadi hilang menterinya. Atau misalnya dipukul oleh benteng, atau kemungkinan kedua misalnya langsung dibuka begini aja sudah dapat menteri teman-teman dari putih, dan ini mutlak kemenangan untuk putih. Tapi langkah yang dimainkan oleh, kembali ke posisi di sini ya, langkah yang dimainkan oleh Kosasi yang megang buah putih tidak cermat dan sangat terburu-buru dengan memukul pion yang di D5. Kesempatan emas tersebut dilewatkan begitu saja. Benteng ke G8 dan di sini H5. Kemenangan sudah tidak diberikan lagi kesempatan oleh hitam. Raja G7.
menteri F5 dengan tujuan untuk cek. Di sini raja kembali lagi ke F7 dan benteng kali A3. Menteri kali A3 di sini. Putih membuang kualitas yang saya rasa tidak perlu nih teman-teman. Dengan tujuan untuk cek. Dilanjutkan dengan raja ke 8 dan di sini menteri ke 6. Raja ke F8 kembali karena takut kehilangan benteng di sini, menteri ke C8. Raja ke F7. Di sini masih ada peluang teman-teman. Masih ada peluang untuk putih bisa memenangkan pertandingan. Jika di posisi ini menteri ke F5, maka raja ke 8 dan dikejar terus dengan memukul pion yang di B5 cek, raja ke F7 lagi, D5 cek, dilanjutkan dengan E7 lagi. Di sini ada kesempatan untuk mendapatkan benteng atau menteri. Terbaik di sini adalah ke C5, mutlak kemenangan untuk putih karena benteng melawan menteri dengan pion yang sama. Kemanapun dia teman-teman, akan diambil pion ini nanti satu-satu oleh putih. Kembali ke posisi di saat raja F7 ini, langkah tidak cermat lagi-lagi. Saya katakan sedikit blunder dari putih, namun bisa juga karena waktu. Tapi waktu teman-teman, unggul dari Kosasi jauh. Malah dari hitam ini ketinggalan waktu yang sangat jauh. Di sini melangkahkan menteri ke C7. Cek, langsung ditarik mundur oleh hitam. Menteri ke B6, dia mulai kebingungan untuk mencari celah serangan. Langsung di sini benteng C8. Menteri G6 cek dan F8. Dilanjutkan dengan menteri kali H6, E8. Menteri G6 lagi dan di sini menteri ke F7 mengajak pertukaran. Di sini masih memukul pion yang di 4, cek. Raja F8 dan menteri ke E5. Lagi-lagi dia melirik benteng. Dan di sini langsung dicek. Putih lupa bahwa pion yang di H5 ini nganggur, teman-teman. Setelah raja ke H2 langsung datang, cek. Disinilah tekanan dari hitam yang sangat bagus. Raja G3 dan H4. Setelah cek di H4, F3 dijawab oleh putih, datang G4. Langkah paksa ini membuat sebenarnya serba salah dari putih, tapi dia bisa menghindar teman-teman. Bisa dia menghindar ke E2 misalnya, atau minimal dia menghindar yang bisa ditutup oleh menteri. Tapi langkah partai teman-teman, raja ke 4 langsung didorong maju, cek. Raja ke D3, menteri ke H7. Setelah ke H7 ditutup oleh pion. Setelah ditutup oleh pion, pion kali pion di sini dan menteri ke F4. Sekarang pion sudah tidak ada harapan untuk hitam. Menteri ke F7. Tetap berusaha melindungi pion ini teman-teman. Dan di sini menteri memukul pion. Menteri kali menteri, gajah kali menteri dan benteng ke H1. Sekarang sudah tipis harapan untuk putih teman-teman. Jangankan menang, remis pun setengah mati sudah posisi ini. Jika di sini raja ke C3 masih ada harapan. Jika ke E7, ini masih bermain tempo yang cukup tinggi dan bisa ada keunggulan posisi untuk remis. Kembali ke posisi di saat benteng ke H1, langkah partai dimainkan oleh putih, gajah ke E3. Langkah ini tidak perlu teman-teman. Benteng ke C1, sadar dia bahwa peluangnya ada di sayap menteri ini untuk dua pion yang bertumpuk ini teman-teman, maka dia kembali lagi bentengnya. G4, B4. Gajah ke D4 untuk mencegah laju dari pion promosi ini dan B3. Gajah ke C3. Setelah gajah ke C3, benteng ke G1. Melirik pion yang di G4. Raja C4 dengan mendekati pion B3 ini teman-teman dipukul oleh hitam. Jika di posisi ini D3, lagi-lagi masih ada kesempatan untuk bisa remis. Karena jika F7 raja, langkah terbaik akan dipukul pion ini. Masih ada kemungkinan remis teman-teman. E6 tetap dijawab ke C4. Jelas di sini
dicegat pion untuk promosi yang di B7 ini teman-teman. Tapi peluang itu tidak diambil oleh Kosasi di saat posisi benteng kali pion G4 ini. Dia langsung memukul pion B3, langsung dipukul pion E4 dan raja ke C2, F7, D3 dan G4. Setelah G4 ini E3, dia mencoba mendekati benteng E6 dan dijawab oleh putih F3. Benteng C4, teknik kutak-atik dimainkan oleh hitam ini membuat kebingungan atau stres raja putih. E3, raja D5, raja D3 dan B5. Setelah B5 ini, gajah ke A5. Tahu ada ancaman gajah di sini teman-teman. Setelah gajah pindah B4, gajah ke B8, D8 di sini, B3, gajah F6 dan benteng ke C2. Jelas di sini targetnya cukup bagus. Di posisi ini sebenarnya masih bisa kutak-atik gajah ke C3 dan ke C5. Dia hanya ngutak-atik gajah terus masih bisa teman-teman. Walaupun pada akhirnya kalah juga tapi masih lama. Tapi langkah partai teman-teman, di saat benteng C2, putih malah menjalankan raja ke E2. Tambah blunder parah ini. Dilanjutkan dengan C4. Jelas posisi langsung didesak. Dia malah lari lagi ke sudut, tambah terdesak. D3 dan gajah C3. Setelah gajah C3 ini teman-teman, dari hitam menjawab B2. Promosi tidak bisa dihindari kecuali dipukul. Langkah partai dipukul. Setelah dipukul gajah ini sebenarnya sudah bisa menyerah, tapi karena Kosasi masih berharap menang waktu, dia masih melanjutkan dengan raja ke E1. Benteng kali D2 di sini, benteng memukul pion dan raja ke F1. Benteng ke E2, G1 dan E3. Didesak pelan-pelan, masih dilanjutkan F3 dan G1. Setelah benteng ini ke F2 teman-teman, dia kembali lagi A1, G3. Dia ke G1 lagi, ditarik sedikit oleh hitam dan di posisi ini menyerah. Kenapa tidak? Karena raja satu-satunya K1 dan sekaligus closing checkmate. Dengan begini teman-teman, Lucky Leo dia menjadi juara di Piala Presiden Chess Esport 2021 ini teman-teman, yang berlangsung di Nusa Dua Bali November kemarin. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk teman-teman yang lagi belajar catur, khususnya di catur online yang saat ini lagi marak karena posisi COVID ini teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.